pembukaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Ali Darmawan, mahasiswa tingkat 2 Teknik Instrumentasi Kilang dari Pemaka Migas. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Pak Wasis dari mata kuliah Komunikasi Data. Nah, di sini ada beberapa soal yang terdiri dari tugas pendahuluan, percobaan, dan laporan resmi. Kita mulai dari tugas pendahuluan. Yang soal nomor 1, buatlah program untuk menghitung luas dan keliling lingkaran dengan menggunakan fungsi. Nah, yang pertama itu yang tidak memiliki input dan output. Nah, kita buka dulu kode bloknya. Ya, di sini saya sudah mengerjakan jawaban atau program yang diberikan oleh soal. Kita buka saja. Dari tugas pendahuluan A. Nah, di sini pada soal dia meminta untuk tidak memiliki input dan output. Kita jalankan. Sini programnya void program underscore A, program B, program C itu sebagai kode awalnya. Ya, include untuk menyimpan atau menjalankan printf dan scanf-nya. Di sini main sebagai awalan yang ditandai dengan kurung kurawal yang merupakan cakupan dari program. Nah, di sini ada void program A. Itu untuk masukinnya put. Nah, sini dia cuman menampilkan. Di sini menampilkan program menghitung luas dan keliling lingkaran. Nah, dan put saya keliling, put luas dan diakhiri. Kita coba saja programnya. Nah, di sini dia langsung. Jadi dia tidak memiliki input dan output. Jadi dia langsung berupa tampilan. Nah, tampilan yang kita taruh di sini adalah program menghitung luas dan lingkaran sesuai yang kita tulis di sini. Terus ada keliling dan luas. Nah, itu untuk program yang A. Selanjutnya program yang B. Program yang B selanjutnya. Nah, kita runin dulu. Nah, di sini yang soal B, dia yang memiliki input dan output. Jadi dia bisa kita masukin input dan outputnya, mendapatkan hasil. Di sini sama fungsi include sesuai yang saya jelaskan tadi, fungsi main. Di sini ada program A, void program, ini program B dan yang akan dijalankan nanti. Ini ada void put yang memiliki tampilan program menghitung luas dan keliling lingkaran. Di sini tampilannya masukkan jari-jari dan akan dibaca, di scan di sini yang berupa nilai. Di sini berupa bilangan bulat berapa. Nah, printf keliling di sini ada %f dan di sini rumus dari lingkaran. Nah, kita langsung coba saja kita masukin jari-jarinya. Misalnya kita masukin 4. Nah, maka di sini akan otomatis mendapat mengeluarkan program yang akan dibuat. Kita lanjut ke percobaan 3. Maaf, percobaan 3. Oh, tugas pendahuluan yang C. Kita buka. Nah, untuk yang C ini kita diperintahkan untuk membuat program yang memiliki input dan tidak memiliki output. Jadi kita bisa memasukkan input tapi tidak mengeluarkan output. Kita contoh masukin 4. Nah, di sini berupa tampilan output. Kenapa? Karena pada program yang sini kita masukin ini sama programnya seperti yang A dan B. Jadi ini bedanya
saat kita memasukkan integer di sini, dia saat setelah terjadi penyekienan di sini bilangan inputnya, di sini tampilan yang saya buat atau sesuai dengan yang soal di situ katanya tidak mengeluarkan output. Jadi saya taruh di sini penulisan no output. Nah, maka tampilan dari hasil program ini adalah not output. Oke, kita lanjut ke program selanjutnya, yaitu percobaan 1. Nah, percobaan 1. Buat percobaan 1. Nah, untuk percobaan 1, soalnya buatlah program untuk menjumlahkan n buah data, tetapi yang dijumlahkan hanya data genap dengan menggunakan fungsi. Nah, di sini kita buka. Nah, total jumlah bilangan genap antara 1 sampai 4 itu adalah 6. Kita balik lagi ke program. Nah, di sini saya masukkan bilangan 4. Jadi total bilangan genap antara 1 sampai 4 itu adalah 6, yaitu penjumlahan antara 2 dan 4 sesuai dengan soal. Di sini kita menggunakan for B sama dengan 0, B kurang X, B tambah plus 2. Nah, ini tambah plus 2 sama dengan 2 ini, jadi bilangan genap itu kan setiap 2 ya, bilangan kayak 1, 2, 3, 4. Nah, jadi di sini kita taruh ini untuk kontrolnya. Nah, ini sama printf, masukkan bilangan scanf, dia akan menycan bilangan bulat %D, dan yang di scan printf itu yang mendapatkan tampilan itu total jumlah bilangan genap antara 1 sampai %D dari input yang telah kita masukkan. Nah, itu untuk ini soal nomor 1 percobaan. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, sini untuk soal selanjutnya, buatlah program untuk menjalankan jumlah n buah data dan kemudian hitunglah rata-rata dengan menggunakan fungsi. Nah, di sini kita suruh menghitung rata-rata dari sebuah program. Jadi di sini kita masukkan banyak data, misalnya 4. Itu data pertama. Kita masukin data, jumlah datanya itu berapa? 4. Data pertama misalnya 5. Data kedua 6. Data ke-7 8. Nah, di sini jumlah data 26. Maka rata-rata dari data yang telah kita masukkan itu adalah segini. Nah, jumlah data ini kita bebas, kita bisa masukkan berapa aja dan dia akan menghitung rata-ratanya. Di sini kita menggunakan integer float, ini H, B, D ini untuk sebagai datanya yang akan dibaca. Integer main, langsung ke printf, masukkan banyak data sebagai tampilan, dan scanf %D adalah bilangan bulat yang akan ditampilkan nantinya. Ini printf datanya berapa dimasukkan, terus di sini untuk menghitung rata-ratanya di float H strip A, dan total rata-ratanya ditampilkan di sini, total jumlah data %D dari data yang dimasukin. Hasil rata-ratanya akan f karena dia berupa bilangan yang berkoma dari rata-rata. Kira-kira seperti itu untuk percobaan 2. Lanjut ke percobaan selanjutnya. Itu percobaan 3. Nah, untuk percobaan ketiga itu dengan menggunakan call by pointer, buatlah program untuk menukarkan 2 buah bilangan. Jadi program yang akan kita buat itu akan bertukar gitu. Kita langsung lihat aja gimana eksekusinya. Di sini anggaplah bilangan yang akan bertukar itu nilai X. Kita anggap nilai X. Kita masukkan nilai X-nya 4.
dan jumlah satunya lagi Y. Kita anggaplah jumlah Y-nya 5. Maka hasil yang dihasilkan itu akan bertukar sesuai dengan soal. X yang tadinya 4 menjadi 5 dan Y yang tadinya 5 menjadi 4. Itu tukar sesuai dengan soal. Nah, cara pemrogramannya itu pertama menggunakan void u integer. Nah, itu untuk integer mainnya sebagai awal cakupannya. Printf ini sebagai tampilan dan yang akan dibaca %d ini bilangan bulat yang akan dibaca. Nah, untuk ini void u printf y tampilan %d /n untuk jarak. Printf masukkan nilai y, scanf-nya itu %d, x sama dengan %d n nilai b. Nah, itu di sini dipisahkan sama void u ini untuk itunya. Nah, kira-kira seperti ini untuk pembahasan yang soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ya, soal nomor 4. Soal nomor 4 ini soalnya berbunyi, dengan menggunakan fungsi buatlah program untuk menentukan nilai terbesar dari tiga buah inputan. Nah, tampilannya ini kita akan memasukkan 3 buah bilangan dan program akan menentukan bilangan mana yang terbesar dari inputan yang telah kita masukkan. Kita langsung lihat aja eksekusinya gimana. Nah, di sini udah ada tampilan masukkan 3 buah bilangan. Nah, kita masukkan misalnya bilangan pertama 3, bilangan kedua 4, bilangan ketiga itu 8. Nah, maka program akan secara otomatis membaca nilai terbesar dari inputan yang telah kita masukkan. Di sini inputan yang telah kita masukkan itu adalah angka 8. Maka program akan membaca nilai terbesarnya itu adalah 8. Nah, untuk programnya itu sama include sebagai tempat pembacaan dari printf dan scanf. Di sini ada integer main sebagai awalan, void di sini ada integer a, b, c, d itu sebagai untuk pembacaannya. Nah, printf di sini sebagai tampilan. Tampilan yang kita masukkan sini adalah masukkan 3 buah bilangan. Nah, di sini kita scanf %d. %d di sini sebagai inputan dari bilangan bulat yang akan kita masukkan nanti. Ini untuk A, B, dan C. Di sini ditaruh di %d 3 karena kita akan memasukkan 3 buah inputan. Di sini ketika if bilang A lebih besar pada B, di sini ada if A ketika besar dari C, D sama dengan A. Maka sini akan menampilkan inputan sama dengan A jika inputan yang kita masukkan A besar B atau A besar C. Nah, di sini ada else-nya ini kebalikan dari apa yang dibuat di atasnya. Ini sama cara kerjanya seperti itu. Maka printf nilai terbesar adalah %d. Nah, di sini tampilan pembacaan dari outputnya atau jawabannya itu maka %d. %d-nya itu berapa? Kira-kira seperti itu untuk soal nomor 4. Selanjutnya kita masuk ke soal laporan resmi. Di sini buatlah flowchart dari percobaan yang telah dilakukan. Nah, percobaan 1 sampai 4. Sini saya telah membuat flowchartnya. Nah, di sini ada start itu sebagai awalan. Di sini menggunakan lonjong di sini ya. Itu sebagai awalan dan juga akhiran. Di sini juga ada jajar genjang. Jajar genjang itu merupakan proses inputan, bukan proses tapi inputan atau output yang akan kita masukkan. Di sini ada belah ketupat. Nah, fungsi dari belah ketupat ini untuk decision atau pilihan ya atau tidak. Nah, selanjutnya ini ada jumlah persegi panjang. Nah, ini untuk proses. Ini untuk proses. Nah, kita langsung saja ini soal nomor 1. Start kita masukkan jumlah data. Langsung nilai input nilainya itu berapa. Jika fungsinya genap, prosesnya itu akan menilai fungsi genap. Nah, di sini ada ya jika tidak. Jika nilainya genap, maka ada jumlah sama dengan nilai maka akan ditambah. Nah, maka hasilnya itu di sini. Jika dia
tidak ditambah, maka dia akan balik lagi ke nilai inputan. Nah, di sini. Kalau hasilnya 0, maka dia akan balik lagi ke sini. Selanjutnya nomor 2 di sini start. Nomor 2. Buatlah program untuk menjumlahkan n buah dan kemudian hitunglah rata-ratanya. Nah, ini untuk hitungan rata-ratanya. Nah, di sini mulai baru kita inputkan jumlah data. Nah, kita masukin data yang akan kita input berapa. Terus X kecil sama dengan Y. Jika ya jumlah, maka nilai akan dijumlah dan akan dicari rata-ratanya. Lalu akan dicetak dan selesai. Selanjutnya nomor 3. Dengan menggunakan call by pointer, buatlah program untuk menentukan dua bilangan. Nah, di sini untuk penukaran ya, mulai nilai A sama dengan A, nilai B sama dengan B. Di sini nilai A1, terus outputnya itu A, maka A sama dengan B. Nilai 2-nya itu B sama dengan A. Lalu selesai. Soal terakhir, dengan menggunakan fungsi buatlah program untuk menentukan nilai terbesar dari 3 buah inputan. Nah, ini kita akan memasukkan inputan. Nah, input B, input C. Nah, ini input yang kita masukin. Jika A lebih besar pada B, A lebih besar pada C, maka tampilannya A. Begitupun juga sebaliknya. Jika B lebih besar pada C dan B lebih besar daripada A, maka tampilannya akan B. C juga begitu. Jika C lebih besar daripada A, C lebih besar pada B, maka tampilannya akan C. Nah, di sini langsung selesai akhir. Begitu kira-kira flowchart-nya. Selanjutnya ke soal selanjutnya yaitu laporan resmi nomor 2. Buatlah fungsi ganjil yang mengembalikan nilai 1 jika argumen yang diberikan adalah bilangan ganjil yang mengembalikan 0 jika argumen tersebut bukan bilangan ganjil. Sini kita udah ada program yang telah saya buat. Sini ya, kita buka dulu. Dijalanin. Kita masukkan, anggaplah kita masukin 5. Nah, sisa bagi adalah 1. Jadi bilangan yang akan kita masukin itu akan dibagi dan berapa sisanya. Jika yang kita masukkan bilangan genap atau bilangan yang habis pembaginya, maka dia tampilannya akan 0. Misalnya kita taruh 4. Maka sisa baginya adalah 0. Untuk programnya sendiri sama, ini menggunakan integer A, B sebagai data nantinya. Dan bilangan yang akan dimasukin itu adalah ganjil. Integer ganjil, printf sebagai pembacaan, yaitu masukkan nilai. Nah, input yang akan dibaca nantinya, yang akan di-scan nantinya itu adalah %D yang berupa bilangan bulat. Selanjutnya, yang ini sisa baginya adalah %D nanti sebagai outputnya. Maka akan kembali ke B. Kira-kira seperti itu untuk soal nomor laporan resmi nomor 2. Selanjutnya, laporan resmi nomor 3. Apa hasil eksekusi dari program berikut? Nah, ini saya juga sudah buat perbandingannya. Langsung kita eksekusi aja. Masukkan nilai X. 4. Nah, di sini soal yang diberikan sudah saya salin di sini sesuai dengan ini, dan hasilnya itu adalah seperti ini. Jika kita memasukkan nilai X sama dengan 4, maka hasilnya itu X sama dengan 4. Karena ini yang kita masukkan di sini sama. Di sini sama dengan ini. Void ubahnya itu menjadi X. X itu tetap menjadi X. Kira-kira seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ucap kata atau yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.